खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Daras Ramadan di episode ini, kita akan membahas tema tentang Dajjal. Yang mulia Rasulullah SAW di beberapa tempat telah mengingatkan kaum muslimin agar waspada pada sosok yang disebut Dajjal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda bahwa sejak Allah Ta'ala menciptakan Adam, tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Atas hal ini, maka Rasulullah SAW berupaya membantu kaum muslimin agar dapat mengenal sosok Dajjal dengan mudah, meski gambarannya tidak ada di masa Rasulullah SAW hidup. Sehingga beliau pun menjelaskan ciri-cirinya dalam bahasa kiasan. Dan oleh karenanya, kaum muslimin wajib untuk memaknai sabda-sabda tersebut dengan lebih dalam. Jika tidak, maka kaum muslimin akan gagal mengenali sosok Dajjal. Jika hadis-hadis tentang Dajjal dimaknai secara harfiah, maka hadis tersebut akan bertentangan dengan hukum Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal membawa surga dan neraka. Atau dikatakan bahwa Dajjal memiliki kemampuan menghidupkan dan mematikan. Atau dikatakan juga bahwa Dajjal berkuasa memberikan perintah kepada bumi, langit, dan awan. Seolah-olah Dajjal ini memiliki kekuatan seperti Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Dan tentunya semua pihak sepakat bahwa tidak ada yang paling berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis-hadis tentang Dajjal tidak boleh dimaknai secara letterlek, melainkan dimaknai secara kiasan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun faktanya beberapa kalangan di antara kaum muslimin tetap saja memaknai hadis-hadis tentang Dajjal secara harfiah, sehingga akhirnya mereka keliru menyimpulkan sosok Dajjal. Mereka berpandangan bahwa Dajjal adalah makhluk raksasa bermata satu, bergerak dengan sangat cepat dari satu ujung dunia ke ujung dunia yang lainnya. Dajjal membawa surga dan neraka serta berkuasa penuh di bumi dan di langit. Pemahaman seperti ini sungguh amat disayangkan karena bertentangan dengan akal sehat dan ajaran Al-Quran. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk mengenali sosok Dajjal secara tepat. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menghafal 10 ayat dari bagian awal surah Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari Dajjal.
Selain itu, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dari dua buah hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi memiliki pertalian yang demikian kuat dengan sosok Dajjal, yang mana sosoknya dijelaskan pada ayat yang keempat dari surah Al-Kahfi, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Artinya, dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil seorang anak. Ayat Quran inilah yang menunjukkan sosok Dajjal yang sebenarnya, yakni mereka yang memiliki akidah bahwa Tuhan memiliki seorang anak, dan hal ini tertuju kepada kaum Masehi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah ini sangat berbahaya dan berlandaskan pada kebohongan belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan dalam ayat yang kelima dari surah Al-Kahfi, yang artinya tidak ada pada mereka ilmu mengenainya dan tidak pula bagi bapak-bapak mereka. Alangkah besar bahaya perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan selain dusta. Dalam kitab Kamus Lisanul Arab, kata Dajjal artinya adalah pembohong besar. Disebut pembohong besar karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan, kepalsuan, dan penipuan. Salah satu kebohongan terbesar mereka adalah mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Dan ini adalah kedustaan yang sangat besar. Bahkan Al-Quran menegaskannya dalam surah Maryam ayat yang ke-90, yang artinya hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Dalam fakta sejarah kita melihat bagaimana kaum Masehi dengan akidah ini berkembang dengan sangat cepat. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkannya. Dalam perjalanannya, kaum Masehi dengan akidah baru ini mendapatkan tempat yang istimewa, khususnya di kalangan masyarakat Eropa. Dan kemudian menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi di masa Kaisar Theodosius pada tahun 379 Masehi. Dan setelah melewati masa panjang, maka pada tahun 1400-an, masyarakat Eropa yang mayoritas beragama Kristen kemudian mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Mereka mengalami masa kebangkitan atau yang dikenal dengan istilah zaman Renaissance. Pada masa kebangkitan tersebut, lahirlah pemikir, filsuf, dan kaum intelektual yang melakukan revolusi ilmu dan bermuara pada revolusi industri, ekonomi, politik, pemikiran, dan lain-lain. Sehingga kemajuan duniawi pun dapat mereka raih dalam waktu yang sangat singkat. Atas berbagai kemajuan ini, beberapa negara Eropa pada akhir abad yang ke-14 mulai bertebaran dan memenuhi muka bumi, serta mengembangkan gerakan kolonialisme dan imperialisme ke berbagai kawasan, seperti ke Afrika, Amerika, dan Asia. Mereka dengan sangat cepat bergerak ke kanan, ke kiri, menyelimuti dunia, lalu menguasai dunia. Dengan kolonialisme, mereka menjajah dan meluaskan kuasa politiknya, lalu mengambil keuntungan yang sangat besar. Mereka bahkan memaksakan semua kehendaknya untuk menguasai sistem hukum, politik, ekonomi, budaya dari kawasan tersebut. Mereka memeras potensi sumber daya alam secara maksimal, sehingga tuan rumah kelaparan di negerinya sendiri. Dan seiring waktu, agama Kristen pun berkembang dengan sangat cepat dan pesat
ke seluruh penjuru dunia melalui ekspansi negara-negara Eropa tersebut. Dengan semboyan gold, glory, and gospel, kekuatan mereka terus menyebar lalu menguasai dunia. Siapapun yang melawan mereka, maka ia akan menderita. Adapun taat kepadanya, maka ia akan berbahagia meski harus diperbudak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kekuatan Dajjal bertransformasi menjadi kekuatan adidaya dunia. Kekuatannya semakin merajalela dan semua negara serta sistem dunia berada dalam genggamannya. Dengan pola pemahaman seperti ini, maka kaum muslimin dapat dengan mudah memahami hadis-hadis seputar Dajjal dan dengan cepat dapat menyimpulkan bahwa Dajjal sudah hadir di tengah-tengah kita dan menyebarkan fitnahnya yang buruk. Terkait keburukan ini, Rasulullah SAW sedari awal telah memberikan tanda-tandanya di dalam banyak hadisnya. Yakni, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan. Seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul. Dalam hadis ini dikatakan bahwa Dajjal buta mata kanannya. Hal ini bermakna bahwa Dajjal buta mata rohaninya. Yang tersisa adalah mata duniawinya. Karena mereka selalu mengejar kepentingan dan kejayaan duniawi belaka, serta melupakan kemajuan rohaninya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa bersama Dajjal terdapat surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal akan menguasai dunia karena Dajjal memiliki sumber kebahagiaan dan sumber penderitaan. Namun, kebahagiaan yang ditawarkannya adalah penderitaan. Adapun penderitaan yang ditawarkannya adalah kebahagiaan. Mereka menguasai sumber daya alam, keuangan, politik, budaya, dan lain-lain. Kemudian ada suatu waktu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi? Maka Rasulullah SAW menjawab, seperti hujan yang diakhiri dengan angin. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal akan menguasai berbagai macam teknologi, serta mereka dapat menciptakan alat-alat transportasi yang canggih, yang dapat bergerak dengan sangat cepat dan dengan jangkauan yang sangat jauh. Mereka menciptakan pesawat dan kendaraan-kendaraan superjet lainnya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Dajjal mendatangi suatu kaum dan menyeru kepada mereka, lalu mereka menerimanya dan taat kepadanya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa karena Dajjal sangat berkuasa di muka bumi, hingga setiap orang bahkan negara akan taat kepadanya. Selain itu, Rasulullah SAW pun bersabda, ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal menguasai teknologi yang luar biasa, sehingga ia dapat menguasai daratan dan lautan untuk memproduksi minyak bumi, gas, dan sumber kekayaan alam lainnya. Inilah pemahaman tentang Dajjal yang membawa kita pada suatu kesadaran bahwa Dajjal telah hadir di sekeliling kita dalam menyebarkan fitnahnya yang buruk. Kita harus waspada, berjuang, dan berdoa agar terhindar dari segala pengaruh buruk Dajjal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah daras Ramadan yang dapat saya sampaikan pada episode ini. Semoga
dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राजी वो दिलदार होता है कब, कि राजी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh para pemirsa Daras Ramadan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini puasa ke-26? Mudah-mudahan kita masih diberikan semangat, bahkan seharusnya semakin semangat karena kita sebentar lagi akan mencapai puncak dari ibadah puasa Ramadan kita. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan dalam program Daras Ramadan pada sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan pertanyaan keagamaan lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang di tengah-tengah kita sudah ada kembali 2 orang narasumber dari para mubalighin DKI Jakarta. Yang pertama ada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Beliau bertugas di Jemaat Jakarta Pusat. Dan yang kedua ada Maulana Muzaffar Ahmad. Beliau bertugas di Jemaat Jakarta Timur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa puasa dapat menebus dosa-dosa yang dahulu pernah kita lakukan. Namun dengan catatan, asalkan kita merasa malu terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat tersebut. Kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan pertaubatan. Maka dari itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini yang dijanjikan akan dijauhkan dari api neraka, mari kita memperbanyak diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari api neraka. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabar bapak-bapak sekalian di pagi hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Nom. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mubalik, kita sekarang akan kembali memberikan jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan yang berasal dari para anggota kita. Nah, pertanyaan pertama yang ditanyakan anggota adalah perihal membayar fidyah. Kita mengetahui bahwa membayar fidyah bagi orang yang tidak berpuasa, hal ini telah disepakati oleh semua para ulama, ya. Karena orang yang tidak mampu berpuasa, apalagi dia tidak mampu untuk mengqadha puasanya di hari yang lain dikarenakan dia mungkin memiliki penyakit yang menahun, maka diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Saya ingin bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah, Pak Mubalik, jika orang tua kita atau sanak famili dia tidak mampu berpuasa karena mungkin sudah uzur, usia yang sudah sangat tua, atau penyakit yang tidak kunjung sembuh juga setiap tahunnya, bolehkah fidyahnya itu dibayarkan oleh anaknya atau bahkan oleh orang lain yang tidak ada keturunan nasabnya? Dan bagaimana pembayaran besaran dari fidyah tersebut? Kan dikatakan di dalam Al-Quran memberikan makan kepada to'amun miskin, kepada orang yang miskin. Tetapi tidak dijelaskan apakah memberi makannya itu 1 kali dalam sehari atau 2 kali atau 3 kali makan. Mohon Pak Mubalik untuk bisa menjelaskan kepada kami. Dipersilakan Pak Mubalik.
Baik, Pak Anom. Mungkin pertanyaan itu lebih ke ini ya, bagaimana kalau orang tua itu tidak mampu berpuasa, kemudian terpaksa dia harus membayar fidyah, kemudian membayar fidyah pun tidak mampu karena miskin. Ya. Jadi mungkin seperti itu, sehingga apakah boleh anaknya membayarkan fidyah tersebut? Nah, mungkin ya, tapi saya akan berusaha menjawab hal tersebut. Nah, pada dasarnya sebenarnya fidyah atau qada puasa atau fidyah, katakanlah ini fidyah bagi orang yang sakit menahun yang tidak mungkin untuk melakukan puasa di hari yang lain, maka ketika ia tidak mampu, ya, sebenarnya kewajiban akan tetap ada bersama orang tersebut. Bahkan sampai akhir hayatnya. Kecuali kalau sudah meninggal, Allah Ta'ala tentu Maha mengetahui dan tidak akan la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak akan membebani ya kalau sudah meninggal ya sudah habis karena memang tidak mampu. Tapi dengan syarat memang tidak mampu. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga kepada seorang badui, walaupun konteksnya agak berbeda ya. Jadi ada seorang badui yang melanggar karena berhubungan suami istri di tengah Ramadan. Jadi dia akhirnya kena kafarat ya, untuk berpuasa 60 hari berturut-turut. Nah, kata Rasulullah, bisa nggak kamu? Ya kata sahabat tersebut, ya nggak bisa. Kemudian udah memberi makan ke fakir miskin. Dia pun tidak mampu kepada 60 orang fakir miskin. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memberikan sekeranjang kurma, ya udah ini kasih. Jadi Rasulullah ngasihin ke orang tersebut, bagikan kepada orang fakir miskin. Tapi sahabat mengatakan, ya siapa lagi wahai Rasul orang yang paling miskin selain saya di sini di Madinah ya. Rasulullah tersenyum, ya akhirnya ya udah bawa itu kurma berikan kepada keluargamu. Nah, ini artinya satu hal yang menjadi utang ya, bisa dikatakan hutang akan terus melekat kepada dia ya. Walaupun sudah dijelaskan dia tidak mampu. Tetapi dibantulah oleh Rasulullah sehingga dia dapat membayarkan, dan walaupun faktanya mustahiknya dia sendiri. Nah, dari sini kita melihat bahwa boleh bagi orang untuk membayarkannya, apalagi ini anaknya. Ya, dengan syarat memang orang tuanya itu memang tidak mampu. Jadi anaknya boleh sendiri ataupun pribadi membayarkan. Nah, berapa besarannya ya? Tadi berapa kali makan dan lain-lain. Nah, besaran fidyah itu ya di dalam Al-Qur'an min ausati ma tut'imu ahlikum. Jadi dengan makanan yang rata-rata kalian berikan makan kepada keluarga dalam Al-Maidah 90. Nah, tetapi di ulama-ulama hadis ya, di berbagai mazhab itu ditetapkan, kalau mazhab Maliki dan Syafi'i itu ditetapkan satu mud makanan pokok itu sekitar 0,75 kilo atau 675 gram beras. Tapi kalau mazhab Hanafi itu setengah sa. Setengah sa itu adalah 4 mud, sekitar 3 kilogram. Jadi kalau setengahnya itu berarti 1,5 kilogram beras. Ya. Nah, bisakah bentuk uang? Nah, di mazhab lain tidak bisa. Tapi di mazhab Hanafi, termasuk di dalam jemaat, bisa. Jadi misalnya kalau 1,5 kilogram itu diuangkan seharga berapa harga setempat. Apakah 1 kali atau 2 kali? Nah, di luar itu cukup dengan sekali makan itu sudah dihitung memadai. Tetapi kalau di jemaat ada edaran terakhir tentang fidyah itu 2 kali makan. Jadi kalau 1,5 kilo ya berarti 3 kilo ya, 3 kilogram diuangkan. Mungkin hitungannya 2 kali makan selama puasa, karena kan puasa makan sahur dan berbuka. Nah, ya itu mungkin ringkasannya Pak Anam. Baik, jazakumullah Pak Mubalik Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah yang telah memberikan paparannya berkaitan dengan diperbolehkannya seseorang membayarkan fidyah bagi kedua orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mubalik tadi,
Allah Ta'ala tidak akan membebani sesuatu yang di luar dari kemampuan orang tersebut. Jadi diizinkan untuk membayarkan fidyah anak kepada orang tuanya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari anggota kita, dan kita berlanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu berkaitan dengan saat melakukan safar, ya. Kemudian misalnya orang itu mudik pulang kampung, dia sudah sampai di kampungnya dan tidak lagi berpuasa, tetapi dia masih ingin sholatnya di jamak. Nah, kita ketahui bahwa pada hari ini, hari ke-26 puasa, sudah banyak sekali orang yang melakukan perjalanan mudik. Mungkin juga sudah ada yang sampai di tempat kampung halamannya. Ketika di sana, di kampung halamannya, dia langsung berpuasa. Mungkin karena banyak sekali orang-orang muslim di sekelilingnya, di kampung halamannya, juga melakukan ibadah puasa. Nah, dia langsung melakukan ibadah puasa juga bersama dengan keluarga di kampung halaman. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Dalam kondisi seperti itu tadi, seorang yang mudik sudah berada di kampung halamannya, kemudian dia memutuskan hari berikutnya dia sudah berpuasa, tetapi dia masih menginginkan sholatnya di jamak. Karena mungkin berpikiran saya masih dalam posisi musafir, masih ada keringanan 3 hari untuk menjamak ibadah sholatnya. Nah, apakah hal ini diizinkan Pak Mubalik? Silakan Maulana Muzaffar Ahmad untuk bisa menjelaskan kepada kami. Baik, jazakumullah Pak Hanom atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab di sini, singkat saja saya menjawabnya ya. Mau singkat atau mau panjang Pak Hanom? Kayaknya singkat aja deh ya. Saya jawab singkat aja. Nah, memang pada dasarnya ada perbedaan antara hukum sholat bagi musafir dan hukum puasa bagi musafir. Ya tidak bisa kita terapkan hukum musafir untuk sholat kepada hukum musafir untuk puasa. Begitu juga sebaliknya. Nah, atas dasar hal ini, maka hal yang disebutkan tadi, yang dipertanyakan tadi, boleh saja untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Adapun yang mengamalkan dengan cara yang lain, misalnya karena sudah di sana kemudian sholatnya tidak dijamak, itu pun tidak menjadi apa-apa. Ya, tidak ada perdebatan sih, ya, yang berarti mengenai hal itu. Jadi bukan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai perdebatan yang berkepanjangan, ya, karena tadi hukum musafir untuk sholat dan untuk puasa itu ada perbedaan. Nah, yang penting adalah istaftih nafsaka. Kita bisa menilai mana yang terbaik buat diri kita. Mungkin itu Pak Anum. Baik, jazakumullah. Ini mungkin jawaban tersingkat dari Pak Mubalik ya, selama menjawab pertanyaan-pertanyaan di 26 hari ke belakang ini. Sudah cukup jelas tadi pemirsa apa yang disampaikan oleh Maulana Muzaffar Ahmad. Jadi hal itu dikembalikan kepada diri masing-masing, karena memang hukum daripada jamak sholat dengan berpuasa itu di dalam safar berbeda ya, cara pandang hukumnya. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak mubalik dan juga para pemirsa di rumah, kita telah menyelesaikan 2 pertanyaan dari para anggota. Nah, kita akan berlanjut menyelesaikan atau mendialogkan pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan zakat fitrah. Kita mengetahui bahwa kita memiliki kewajiban sebelum hari Idul Fitri kita melakukan pembayaran zakat fitrah. Ya, di edaran jemaat disebutkan bahkan ya, saking wajibnya zakat fitrah ini, jika tidak mampu misalnya membayar penuh zakat fitrahnya, bisa membayar setengah dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pertama saya ingin bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Ini pertanyaan anggotanya, sejak hari keberapa zakat fitrah itu bisa dikeluarkan? Dan ada tidak
hari-hari yang paling afdol untuk Ngelag. Cut dulu, Tip. nge-lag ya? Ya tadi ngelag. Nggak ada suaranya. Suaranya Oh my hilang. god. Nge-lag di saya ya? Iya, iya. Dari mana tuh nge-lagnya tadi? Pas mau Anda pertanyaan Pak Jusman. Oh, diulang dari situ ya. Ya, itu aja. ulang lagi dari awal lah. Oke, Tip. Oke. Baik. Puas. Saya akan bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansyah. Pak Mubalik, sejak hari keberapa zakat fitrah itu bisa dikeluarkan? Dan ada tidak sih hari-hari yang paling afdol kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Kepada Pak Mubalik dipersilahkan untuk menjawab. Apakah ada hari yang afdol? Sebenarnya sih tidak ada. Nah, pada prinsipnya di dalam fikih bahwa zakat fitrah itu dibagikan di akhir-akhir menjelang Idul Fitri, ya akhir-akhir Ramadan, sampai ya sebelum subuh berarti terakhir ya, sebelum orang melakukan puasa. Nah, tapi tidak boleh melebihi. Kalau sudah melebihi itu bukan zakat, tetapi namanya hanya sedekah biasa. Ya. Saya sedikit untuk menjelaskan tentang keutamaan zakat ini. Tadi kan disebutkan sampai setengah pun boleh. Gitu. Apa sih tujuannya? Dari Abbas radhiyallahu an, Hazrat Abbas radhiyallahu an menjelaskan kata Rasulullah, sabda beliau, dari Abbas radhiyallahu an, Rasulullah menjelaskan bahwa tujuan orang membayar zakat fitrah itu adalah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari kelalaian dan dosa-dosa, yaitu dengan memberi makanan kepada orang miskin. Nah, barang siapa yang menunaikan sebelum Idul Fitri, maka itu zakatnya afdol. Tetapi kalau melebihi sholat Idul Fitri, maka itu hanya sedekah biasa. Nah, kapan pelaksanaannya? Di sini Ibnu Umar radhiyallahu an, tadi sih secara umum sebenarnya di hari terakhir. Nah, tapi Hazrat Ibnu Umar diriwayatkan dalam hadis Bukhari bahwa beliau membayar zakat fitrah kepada panitia penerima zakat. Mereka para sahabat menyerahkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi sekitar 2 hari atau 3 hari sebelum. Nah, dalam riwayat lain, murid Ibnu Umar ditanya, kapan Ibnu Umar membayar zakat fitrah? Beliau menjawab, jika panitia zakat sudah duduk. Artinya jika mereka sudah siap menerima zakat. Nah, beliau ditanya lagi, kapan panitia siap? Nafi, yaitu murid Ibnu Umar tadi, menjawab sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Nah, jadi itulah kira-kira waktu bagi pembayaran zakat tersebut. Sebenarnya kapan saja, intinya akhir, yang penting bagaimana tersalurkan, itu saja. Tapi jangan sampai melewati. Jadi kalau hari yang paling afdol sebenarnya sih tidak ada. Bagaimana kondisi si panitia zakat saja, apakah mereka sudah siap, dan bisa mereka membagikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Baik, jazakumullah kepada Pak Mubalik, Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansyah yang telah memberikan gambarannya cukup ringkas, tetapi bisa memberikan gambaran pilihan-pilihan kepada kita pemirsa bahwa kapan sebaiknya zakat fitrah kita itu diberikan. Mungkin kemanfaatannya yang juga harus kita pikirkan, yaitu supaya orang-orang miskin dapat meraih kebahagiaan saat menjalani Idul Fitri.
Walaupun tadi Bapak Mubalik telah menjelaskan sebenarnya tidak ada batasan yang paling afdol kapan membayar zakat fitrah itu bisa dilaksanakan. Baik, jazakumullah. Bapak-bapak sekalian, kita akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, masih juga berkaitan dengan pembayaran zakat fitrah. Ketika kita mendekati akhir-akhir bulan Ramadan dan kita mengeluarkan zakat fitrah, saat ini banyak sekali lembaga yang meminta untuk mengeluarkan zakat fitrahnya melalui lembaga tersebut, baik offline maupun online. Contoh saja, misalnya murid di sekolah. Sekolah juga mengeluarkan himbauan untuk membayar zakat fitrahnya di sekolah. Begitu juga para pekerja di perusahaannya, atau badan-badan sosial, atau bahkan secara nasional kita memiliki Basnas, ya, dan juga di dalam nizam jemaat kita ini juga mengeluarkan edaran agar kita menyerahkan pembayaran zakat fitrah kita ini melalui Candah ID. Saya ingin bertanya, ini pertanyaan terakhir pada pagi hari ini kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Sebagai anggota jemaat, sebagai Ahmadi, kita harus memilih yang mana di antara pilihan-pilihan yang banyak tersebut. Terkadang jika misalnya seorang murid tidak membayar di sekolahnya, pasti murid itu tidak akan merasa nyaman ya kepada pihak sekolah, kepada guru-gurunya. Nah, karena itu terpikirlah pemikiran kepada sekolahnya. Bagaimana Pak Mubalik? Dipersilahkan untuk menjelaskan kepada kami. Suaranya Pak Mubalik. Baik, jazakumullah Pak Anom atas pertanyaannya. Jika ditanya, ini pertanyaan yang terakhir dulu nih, ya yang terakhir dulu. Jika ditanya bolehkah kita membayar double untuk zakat fitrah, misalnya di pekerjaan kita atau di sekolah, kemudian di jemaat kita bayar lagi, apakah itu diperbolehkan? Ya, jawabannya adalah boleh saja. Ya, membayar zakat fitrah lebih dari satu kali atau melebihkan zakat fitrah itu tidak dilarang sebenarnya. Jika kita mampu, ya silakan saja. Hanya saja berdasarkan beberapa keterangan juga, ada yang juga mengatakan bahwa zakat fitrah itu, ya kalau kita membayar lebih dari satu kali, yang dihitung sebagai zakat fitrahnya adalah yang pertama kali kita bayarkan. Selebihnya dihitung sebagai sedekah. Nah, itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Yang terpenting adalah niat dari kita untuk memberikan fitrah ini kepada fakir miskin, yaitu dengan tujuan berbagi kebahagiaan dengan mereka di hari Id. Nah, walaupun itu dianggap sebagai sedekah misalnya, tetap itu akan menjadi pahala bagi diri kita. Jadi kalau kita ingin menambah pahala kita, ya silakan saja kita mau double membayarnya, misalnya di jemaat kita bayar, kemudian di sekolah kita bayar juga. Kalau kita memang mampu. Kalau memang tidak, ya kita lebih memilih kepada salah satu di antara keduanya. Ya, jadi jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan memang tidak mampu, tidak bisa, ya kita coba harus memilihnya. Nah, bagaimana ketika ditanya mana yang lebih diutamakan? Apakah kita membayar di jemaat ataukah di luar? Sebenarnya sama saja. Kita mau membayar zakat fitrah itu di mana aja boleh, ya. Boleh saja kita membayar zakat fitrah di mana saja. Hanya karena kita berada di dalam nizam jemaat, ya, dan kemudian sistem pengelolaan fitrah, ya, keuangan termasuk fitrah di jemaat juga sudah baik, akan menjadi hal yang membahagiakan bagi diri kita sebagai seorang Ahmadi bila kita bisa membahagiakan saudara-saudara kita sesama Ahmadi agar mereka bisa merasakan kegembiraan hari raya dengan fitrah yang kita berikan kepada mereka.
Gitu Pak Ano. Alhamdulillah, jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Muzaffar Ahmad yang telah memberikan kepada gambaran kepada kita pemirsa bahwa sebenarnya kita tidak ada masalah juga jika ingin memberikan zakat fitrahnya kemanapun, ya. Misalnya dibayar di sini, kemudian di sekolah, kemudian membayar juga melalui Canda ID. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mubalik, ya, bahwa secara hukum fikihnya tetap saja zakat fitrah kita itu dihitung satu begitu. Jazakumullah kepada Bapak-Bapak Mubalik dan juga kepada para pemirsa di rumah. Alhamdulillah kita telah usai membahas 3 pertanyaan pada pagi hari ini. Insya Allah jawaban-jawaban dari para mubalikin kita ini akan sangat membantu, memudahkan kita untuk memahami berbagai macam persoalan keagamaan. Saya tetap berharap kepada para Ahmadi untuk tetap menyaksikan program Daras Ramadan ini setiap harinya pada jam yang sama. Begitu juga mudah-mudahan esok hari kita masih bisa ikut bersama menyimak program Daras Ramadan yang insya Allah penuh keberkahan ini. Untuk itu saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Saya Anum Tulus Manembah beserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini undur diri, pamit. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.